Lama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Limadha tu'siruni? Ayat 187. خلاص؟ هيا نقرأ جماعة نبدأ من استعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. خلاص آية واحدة. أحل لكم. ما معنى أحل؟ أحل يحل. أحل Man yuhallil? Allah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ini ceritanya gini. Pada zaman dulu orang kalau puasa dikiranya kalau malam hari itu tidak boleh berhubungan dengan suami atau istrinya. Karena puasa. Padahal puasanya itu siang. Malam udah nggak puasa. Yang tidak boleh itu siang. Kalau ada orang ini walaupun belum nikah ini harus ngerti nih, ada yang belum nikah. Biar enggak taunya kebablasan. Udah terlanjur baru tahu itu bahaya, ini dosa besar. Waktu seseorang itu puasa Ramadan, maka siang hari dia tak boleh melakukan hubungan badan dengan suami atau istrinya. Tak boleh. Kalau sampai dia melakukan, maka dia akan mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Oh, fasiyam, puasa. Syahraini mutatabi'ain. Berapa? 2 bulan. 1 kali dia batal karena masalah ini, 2 bulan dia harus puasa berturut-turut. Oh, dendanya berat. Makanya para sahabat Nabi waktu itu malam juga nggak berani melakukan, saking takutnya. Orang dulu itu begitu. Kalau diperingatkan oleh Rasulullah, diperingatkan oleh Allah, itu mereka itu benar-benar takut. Nggak kayak orang sekarang. Diperingatkan ada neraka, masih nawar-nawar. Neraka. Ya lobby lah, kan ada orang dalam gitu ya. Siapa orang dalamnya? Berarti kamu termasuk orang dalam neraka. Kalau ada orang dalam neraka, nggak bisa di lobby. Dibilangnya ada neraka, udah cukup. Dan takut mereka kalau ada neraka itu. Saking takutnya mereka kepada neraka, maka kemudian mereka tidak berani pula melakukannya malam hari. Terus di antara mereka itu ngobrol-ngobrol entah satu dengan yang lain. Di masjid, terus kedengaran sama Nabi. Kamu ngomongin apa? Ngomongin kalau siang kan tidak boleh hubungan sama istri ini, kalau malam gimana?
Teman-teman pada tanya, padahal yang tanya ya dia sendiri. Biasa itu, anak-anak itu ya gitu juga biasanya Ustadz. Ini katanya ini tanya Ustadz, padahal yang tanya dia sendiri. Atas nama teman-teman. Biasa, makanya kalau ada orang ngomong atas nama itu sebenarnya pertama atas nama siapa? Dirinya sendiri yang ngomong lah. Pertama ya saya, yang lain-lain juga mungkin ya mungkin tidak. Maka kemudian turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hari ini, puasa ini, Ramadan ini, itu yang puasanya siang, malamnya enggak puasa. Karena itu malam hari kau boleh melakukannya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian buat kamu dan kamu adalah pakaian buat mereka. Setiap orang butuh pakaian. Maka ini artinya simbol setiap orang pasti saling membutuhkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kamu selama ini itu berbisik-bisik ngobrol antara satu dengan yang lain. Sebenarnya kamu kepingin melakukan, hanya saja kamu nggak berani melakukan. Maka itu Allah tahu. Antum takhtanuna anfusakum. Kamu sedang menipu, berkhianat kepada dirimu sendiri. Apa artinya berkhianat pada diri sendiri? Ya itu sebenarnya juga mau melakukan tapi nggak berani. Nah, ini dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu, karena Allah Subhanahu Wa tahu, Allah Taala tahu, dan karena Allah Taala tahu maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan-keringanan. Allah itu Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Karena Allah Maha Penyayang, Allah juga Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka di malam hari ini fataba alaikum wa afa ankum. Maka kalian diterima taubatnya. Artinya Allah tuh paham dan tidak apa-apa kau lakukan malam-malam itu boleh. Allah juga memaafkanmu. Wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna. Sekarang silakan kau bergaul dengan istri-istrimu di malam hari. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Artinya ya lakukan, itu halal buat kamu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka malam hari ini ayat ini bicara apa sih sebenarnya? Ayat ini bicara aktivitas malamnya orang kalau berpuasa apa? Satu, boleh dia melakukan hubungan suami istri. Ini saya kasih tahu ya, mumpung ini ya, kasih tahu. Jadi kalau sudah masuk maghrib itu boleh melakukan hubungan suami istri, walaupun belum minum. Yang penting harus sudah adzan maghrib, belum makan, belum minum. Saya ngomong gini, jangan-jangan suatu saat kamu balik ke pondok hanya mau tanya ini. Kalau ada maghrib, udah di tempatnya rumahnya masing-masing. Ada di Medan, ada di Lampung, ada di Ambon. Lalu balik ke pondok mau tanya, Ustaz dulu ada yang belum diterangkan. Gitu. Kalau adzan maghrib langsung boleh enggak? Gitu. Nah, saya kasih jawab apa? Boleh. Buka puasanya dengan yang halal. Buka puasa dengan yang halal. Tidak boleh buka puasa dengan yang haram. Buka puasa dengan yang halal. Boleh. Itu ya. Jadi jangan nanti balik lagi tanya ke sini. Kalau pada maghrib langsung gimana? Boleh. Belum minum, belum makan. Boleh. Belum minum, belum makan. Yang penting itu halal. Karena itu pembatal dari puasa. Apa yang membatalkan puasa? Minum, makan, dan hubungan suami istri. Nah itu kena batal puasa. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Makan dan minumlah kalian. Jadi kalau malam mau makan mau minum boleh. Pokoknya sudah adzan maghrib kau boleh makan, boleh minum. Jangan dilanjut sampai besok pagi nggak makan nggak minum, masih mau sampai sahur aja nggak boleh malahan. Harus malah sekaligus itu makan minum. Malam hari habis tarawih makan minum boleh Pak? Boleh. Bangun tidur makan minum boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu siang hari.
Jadi enak sebenarnya, puasa ini enggak penyiksaan. Puasa enak kalau siang ya siang enggak makan, malam lah makan. Balas dendam. Malam tidurnya siang hari full. Malam hari melek karena apa? Makan. Waduh, ini kayak kelelawar. Codot namanya. Itu kelelawar. Tidurnya siang, bangunnya malam. Adakah di sini kayak gitu? Ya sudah paham. Tsumma bukan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kapan batas berhentinya makan malam? Kapan batas berhentinya makan malam? Berhentinya kalau sudah fajar. Kapan batasnya fajar? Adzan subuh. Nah, gitu aja lah gampangnya. Ada hitung-hitungannya ada, daripada nanti kamu ngitung boleh lah kalau sudah ini belajar falak itu boleh. Hitung-hitungannya ada. Kapan fajar? Ada hitungannya. Tapi yang jelas, yang paling fokus, yang harus perhatikan adzan subuh. Di umum di kita pasti adzan subuh semua. Nggak perlu nengok keluar, kamu udah jelas adzan subuh itu ada. Bahkan di HP pun sudah ada adzan subuh jam berapa, sudah jelas. Batasnya makan sampai kapan? Ya itu. Batasnya hubungan badan kapan? Ya sama, sebelum subuh. Terus kalau sebelum waktu adzan subuh belum mandi besar gimana? Ya mandilah. Selesai. Apakah harus sebelum subuh? Enggak. Kalau kamu pas adzan subuh, habis adzan subuh, belum habis subuh ya, belum sholat subuh maksudnya. Pokoknya kamu sebelum sholat subuh harus sudah mandi. Itu, sebelum sholat subuh harus sudah mandi. Jadi untuk urusan-urusan yang makan sampai subuh. Sebelum subuh, adzan subuh harus sudah berhenti. Urusan yang keluar dari farji, ya sebelum subuh sudah selesai. Mandinya kapan? Mandinya ya pas adzan subuh itu atau setelah adzan. Yang penting sebelum sholat subuh. Dalam satu sholat subuh harus sudah bersih. Nah ini harus tahu nih, santri yang nggak ngerti, mondok lama gitu bingung, nyari lagi di internet jawabannya keliru. Nah, kalau pas jawabannya bagus, pas nggak tahu jawabannya nggak pas gimana? Ya tsumma atimmus siyama ilal lail. Kalau kamu sudah makan sahur, kalau kamu sudah mandi besar, kalau kamu sudah cukup mulai dari subuh, maka atimmus siyam. Atimmus siyam? Genapkanlah siyamu, puasamu ilal lail. Lail itu maknanya kapan? Mata bidayatul lail. Kapan dimulainya lail? Maghrib. Lail itu dimulai dari maghrib. Maghrib itu sudah masuk lail. Bidayatul lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan biasanya ada hari-hari i'tikaf. Saat kamu i'tikaf di masjid, kamu nggak boleh kamu pulang untuk lakukan hubungan suami istri, nggak boleh. Selama kamu i'tikaf 10 hari 10 malam, ya kamu harus nggak boleh begitu. Tapi kalau kamu didatangi istrimu untuk disisir rambutnya boleh, dibersihin bajunya boleh. Terus kamu diantar makanan boleh diantar makan. Makannya tetap malam. Jangan diantar makanan siang kamu makan juga. Katanya boleh. Ini harus saya jelaskan. Ini jangan-jangan ada yang tidur. Ini nggak jelas. Nah, dimakannya kapan? Tetap malam. Diantar boleh. Kalau istrinya ikut i'tikaf di masjid boleh. Sama Nabi juga begitu. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu betul-betul meningkatkan ibadah, mengurangi aktivitas dunia. Makanya santri-santri dipulangkan, suruh apa? Suruh ibadah.
Tapi nanti pas sampai di rumah pecicilan. Gak pada ibadah, malah banyak apa? Cari mercon nanti jangan-jangan. Tidak boleh itu, haram itu. Bagi santri haram main petasan, haram. Nah, jangan siap-siap, petasannya udah banyak gimana? Oh, nggak boleh. Haram buat santri. Kalau kamu beli petasan, haram. Mending uang yang buat beli petasan tuh masukkan ke kotak amal buat sedekah. Nanti kamu selamat dari petasan akhirat. Di akhirat tuh ada petasan gede namanya neraka. Nah, nanti kamu kalau mau nyoba di sana lah, sensasinya itu betul-betul luar biasa. Mau nyoba neraka ya? Lihat aja dari jauh. Orang-orang yang masuk neraka kamu lihat. Nah, itu dulu saya kenal. Nah, sekarang dia masuk neraka gitu. Jangan, nggak boleh ya. Nanti kalau pulang di rumah apa yang harus dilakukan? Ibadah, etikaf, cari masjid-masjid, etikaf dan di masjid. Jangan pulang. Lah makannya gimana Pak? Makan di masjid. Mandi ya, mandi di kamar mandi. Jangan mandi di masjid. Mandi kamar mandi. Ibadah sana. Tidur-tidurlah di masjid, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada tidur di rumah, mending tidur di masjid. Karena apa? Ini etikaf. Etikaf ada tidurnya, Ustaz. Iya, tidur di masjid niatnya etikaf. Itu sudah etikaf. Enak tuh etikaf tuh? Enak. Ya lebih banyak istighfar, lebih banyak ngaji, lebih banyak sholat gitu. Jangan bawa HP. Etikaf di masjid bawa wetah, kenapa? Bawa HP. Nah, ternyata main game. Astagfirullahaladzim. Ini nggak boleh gitu ya. Ibadah 10 hari terakhir. Nah saya kerja gimana Ustaz? Berangkat kerja, pulang ke masjid. Gitu. Berangkatlah kerja, pulang kerja, balik ke masjid. Terus gitu. Saya ada tugas Ustaz. Ya silahkan berangkat tugas, balik lagi ke masjid. Gitu. Baliknya ke masjid. Jangan balik ke rumah. Mampir dulu Ustaz, makan dulu. Oh jangan. Balik ke masjid. Bawa makannya ke masjid. Dibagi sama teman-temannya di masjid. Gitu ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kamu mencampuri istrimu sedangkan kamu sedang iktikaf di masjid. Nah, iktikaf harus di masjid Ustaz. Harus, ini ayatnya begitu. Saya iktikaf di kamar. Itu enggak iktikaf namanya. Jadi iktikaf di masjid. Di kamar masjid gimana Ustaz? Bukan, masjid. Yang kanan kiri ini bukan kamu tidur di kamar samping kanan kiri terus kamu bilang sedang i'tikaf. La tatrukul bab li anna ahlahu mazalal i'tikaf. Jangan ngetok-ngetok pintu karena penghuninya sedang i'tikaf. Bukan, itu enggak benar. Tulisannya itu harus tetap i'tikafnya di masjid. Di sini tempat-tempat ibadah ini, bukan di situ. Itu tempat tidur. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Yang demikian itu adalah apa? Ketentuannya Allah. Jangan dilanggar. Fala taqrabuha. Jangan kau melanggarnya, jangan melanggar ketentuan Allah. Pokoknya kalau Allah sudah menetapkan sebuah perintah, kerjakan. Kalau Allah menetapkan sebuah larangan, berhenti, tinggalkan. Jangan tawar-menawar dengan Allah. Kamu nggak bisa tawar-menawar dengan surga dan neraka nanti. Karena kamu nggak boleh tawar-menawar dengan Allah. Allah sudah ngasih banyak hal. Jangan kamu kecewakan dengan tawaran-tawaranmu yang aneh-aneh. Jangan. Kalau diperintah Allah jalankan, dilarang Allah berhenti. Sudah begitu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kadzalika demikianlah yubayyinu menjelaskan siapa? Fa'ilnya Allah, yubayyinullah. Apa yang dijelaskan oleh Allah? Ayatihi, ayat-ayatnya. Bagi siapa ini penjelasan? Linnas, untuk seluruh
Supaya apakah manusia itu diberi penjelasan seperti ini oleh Allah? La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Ujungnya bertakwa. Di ayat 183 Allah juga mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Di ujung ayat 187 juga diulang lagi, la'allahum yattaqun. Jadi manusia ini dijelaskan oleh Allah tentang puasa, aktivitas-aktivitas puasa. Dan ini datang setahun sekali. Kita mesti ilmui, kita mesti mengerti, kita mesti jalani. Dan kita mesti menjalaninya sesuai dengan ketentuan Allah. Jangan sampai kita menjalaninya dengan ketentuan nafsu kita. Baiknya begini, maunya begini, enaknya begini. Enggak boleh begitu. Kita menjalaninya harus sesuai dengan ketentuan Allah. Bagaimana Allah menentukannya, siang harinya harus apa, malam harinya boleh apa, dijalani seperti itu. Karena kita ini dalam hidup ini semestinya hanya memang menjalankan perintahnya Allah, dan semestinya hanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan, jalani. Allah melarang, tinggalkan. Tidak tawar-menawar, tidak ada lagi tawar-menawar. Begitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, begitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita. Nah, maka bulan Ramadan ini memang arti dari kata Ramadan artinya adalah pembakaran. Ramad. Apa yang dibakar? Apa saja kalau dibakar itu Ramadan. Maka Ramadan sesuatu yang terbakar habis jadi abu, jadi debu. Apa yang semestinya jadi abu, jadi debu ini? Nafsu kita. Orang itu punya nafsu, anak-anak sekalian. Orang itu punya nafsu. Allah memberikan nafsu kepada manusia untuk menggoda manusia itu dari dalam. Dan Allah menyiapkan setan dari luar kita untuk menggoda kita dari luar. Jadi kita itu senantiasa digoda dari dalam dan dari luar. Dari dalam ada nafsu, dari luar ada setan. Dan nafsu itu senantiasa memerintahkan manusia kepada sesuatu yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu sungguh pasti menyuruh kepada keburukan. Lah kita ini kadang-kadang nggak ngerti, perasaan kita baik. Ternyata di dalamnya ini terselip nafsu. Padahal kalau kita ini terselip nafsu, pada akhirnya nanti kita ini akan menyesal. Apa saja yang kita kerjakan karena dasarnya nafsu, karena keinginan nafsu, karena dorongan nafsu, itu ujung-ujungnya adalah penyesalan. Gitu. Maka nafsu-nafsu ini pun harus ditundukkan kepada syariat. Jangan sampai ada nafsu yang mengalahkan syariat. Maka nafsu ditundukkan kepada syariat. Contoh, nafsu makan. Paham? Nafsu makan. Nafsu makan juga harus tunduk kepada syariat. Kalau tidak, nyesel. Pasti nyesel. Karena nggak tunduk pada syariat, syariat sudah ngomong apa yang nggak boleh. Hurrimat alaikumul maitatu. Apa maitah? Bangkai wadamu, apa dam? Walahmul khinzir, dan daging wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih tanpa menyebut nama, ini jadi bangkai. Ini nggak boleh sama Allah. Sudah dibilang nggak boleh kau makan ini. Kok kamu nekat, nafsumu kau turutkan, nyesel kamu nanti. Nyeselnya di mana? Mungkin di dunia nampak baik-baik saja. Maka saya senang ketika melihat santri ayamnya mati itu langsung dipendem ya. Masya Allah. Ini kok nggak dimakan? Udah terlanjur mati Ustaz. Kalau belum mati pasti kami makan. Masya Allah. Kenapa? Karena udah jadi bangkai. Mati ayamnya. Jadi bangkai. Karena sudah jadi bangkai nggak bisa lagi dimakan. Tunduk kita pada syariat. Walaupun nafsunya kepengen makan ayam bakar.
Mungkin makan ayam goreng. Oh itu ayamnya Ustaz Lukman lumayan gede-gede. Gimana kalau kita sembelih aja? Ini nafsu. Itu nggak halal karena itu miliknya Ustaz Lukman. Jangan malam-malam hirosah lalu ambil ayam. Dibeleh dibakar sendiri. Naudzubillah, ini haram. Kalau lomboknya tetangga Ustaz, haram juga. Nggak boleh. Kalau hanya ngambil yang jajan di kantin, lah kalau nggak bayar ya haram juga. Itu nafsu. Kalau yang di dapur Ustaz, kamu bagian apa di dapur? Udah jatah apa belum? Sudah, ya udah nggak boleh. Gitu aja gampang. Yang bukan hak kita ya jangan dimakan. Biarpun itu di situ sampai membusuk, biarkan itu bukan punyamu. Yang bukan hakmu jangan disentuh. Itu harus jelas. Yang bukan hakmu jangan disentuh dan enggak usah ditanya-tanyakan. Kamu kayak tahu ngeragas kalau nanya-nanya itu. Tahu ngeragas? Tahu nggak ngeragas? Iya ngeragas semua kepengen. Udah biarkan. Kalau sudah dapat jatah kita, sudah selesai. Sudah nggak usah minta-minta, nggak usah nanya-nanya, nggak usah ngambil-ngambil, nggak usah pengen-pengen. Lewatkan. Itu bukan hak kamu. Yang bukan hak kamu jangan diambil, jangan disentuh, jangan diambil. Nafsu. Maka nafsu ini kalau nyelip di makanan yang haram, jadilah penyesalan nanti. Di akhirat akan dihukum itu. Perut-perut yang isinya haram. Nanti akan ditusuk-tusuk dengan api. Mana ini yang dulu-dulu? Cari mana yang dulu-dulu makan haram. Diudet-udet itu ya. Belah-belah itu kayak kamu motong ayam itu, belah-belah perutnya. Kenapa? Isinya haram. Bukan haknya. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Makanya nafsu ini bakal berujung penyesalan. Apalagi nafsu syahwat. Betul nafsu syahwat, betul. Tapi nafsu syahwat ini harus tunduk pula kepada syariat. Harus pakai jalan nikah. Gak boleh orang melampiaskan nafsu syahwatnya tanpa nikah, gak boleh. Siapa ini udah siap nikah? Yang nafsunya udah gak bisa menjaga, sudah gak bisa menjaga nafsu, nikah. Masih banyak janda-janda tua. Buat kalian. Gimana? Mustahid. Anda mustahid. Kalau mustahid segera nikah enggak apa-apa. Nafsu juga harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang enggak tunduk syariat memang bukan syariat yang paling tinggi tetap Allah, tapi Allah telah menetapkan syariat. Maka kita mengikut syariat. Nafsu pun boleh disalurkan asal sudah sesuai syariat. Jika tidak disalurkan sesuai syariat, menyesal. Pasti. Makanya kenapa muncul sebuah penyesalan? Karena pasti di situ terjadi sebuah nafsu yang mendorong. Di mana nafsu itu dorong? Nafsu itu mendorong di dalam setiap keinginan kita. Maka lihat keinginan kita itu apa? Kalau keinginan kita sesuai syariat, betul kita benar itu. Dan itu boleh, nggak akan menyesal kita. Misalnya kita kepingin makan yang halal, enggak menyesal kita nanti di akhirat, enggak menyesal. Kita pengen minum yang halal, enggak menyesal. Di siang hari Ramadan kita jaga diri kita dari makan, minum dan batalkan maghrib makan, boleh, itu enggak menyesal. Karena apa? Sesuai syariat. Pokoknya enggak sesuai syariat pasti berujung penyesalan. Kalau enggak menyesal dunia, nyesal dia di akhirat, pasti itu. Kalau enggak nyesal dunia, nyesal di akhirat. Dan penyesalan akhirat itu bahaya. Pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, musuh kita yang dari dalam itu lebih berat daripada musuh yang dari luar. Kalau kamu berhasil menghadapi musuh dari luar, kamu akan digoda oleh musuh dari dalam. Apa? Nafsu. Kalau kamu berhasil mengalahkan nafsu dari dalam, kamu akan digoda oleh musuh dari luar. Apa? Setan. Akan ada terus itu. Mereka tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam sampai kamu benar-benar mengikuti mereka. Ketika kamu mengikuti mereka, mereka akan senang. Tapi ketika kamu masuk neraka, mereka akan tepuk tangan. Lalu nanti di neraka orang-orang akan bertanya, meminta kepada Allah, atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah,
itu setan-setan, itu iblis-iblis, itu nafsu-nafsu yang dulu mendorong saya, mengajak saya berbuat buruk. Ya Allah, timpakan 2 kali lipat adabnya daripada saya. Kalau saya 1, kasih dia 2 kali lipat adab. Apa kata malaikat? Likullin dhifun. Udahlah, masing-masing sudah punya jatah sendiri. Salahmu sendiri, dulu kamu ikut-ikut. Gitu. Baru dikasih kesempatan keluar gitu aja dari pondok, wes luar biasa. Wah, mumpung gak ada yang ngamati, Ustaz. Wah, kiranya Allah itu enggak ngamati ya, Pak. Padahal Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu ngantuk aja enggak, tidur apalagi, ngantuk aja enggak, tidur apalagi. Kemarin saya bilang, inna rabbaka labil mirsad. Allah punya teliti. Oh, gitu. Ini yang sering keluar-keluar nih. Gimana itu di luar, aman enggak? Ini kok teropongnya ke sana. Ya mungkin agak keluar-keluar itu gimana di luar. Jangan enak-enak keluar-keluar enggak kelihatan ustadz. Iya memang ustadz tidur, memang ustadz lagi ngajar, memang ustadz enggak tahu. Tapi ustadz sudah titip sama Allah. Ajar sendiri nanti sama Allah. Kasihan kau. Makanya harus mengikuti Allah. Syariat itu enggak karena orang. Jangan karena orang. Lagi di pondok aja baik-baik. Masya Allah, solih. Seneng apa ya, pokoknya yang baik-baik. Begitu keluar dari pondok 2 hari, naik kapal itu aja sudah. Ya apa iki rek. Dikiranya Allah enggak ngelihat apa? Ngelihat, kamu enggak diceburkan ke laut itu aja untung sama Allah. Masih berani-beraninya. Paham ya? Nah, jangan karena jauh dari pondok, jauh dari ustadz lalu seenak-enaknya. Di jidatmu ini ada tulisannya santri. Orang lain tahu itu kalau kamu keluar dari pondok lagi kemana itu santri. Kamu nggak pakai peci aja orang tahu kamu itu santri kok. Santri kok. Keluar dari rumah baru 2 hari aja sudah. Wah ruwet. Pulang kampung sampai rumah nyari kawan-kawan lamanya. Gimana le? Kita udah kangen ini, jarang makan yang kayak dulu. Apa? Babi. Naudzubillah. Nah, kamu mondok apa makan babi di sana? Enggak boleh. Gimana? Nasib rokok di sini masih samakah dengan di sana? Emang kamu di sana sering rokok? Sering juga ke gunung. Ke gunung. Naudzubillah min. Nah, jangan kaget, karena itu sering terjadi. Ustadz diam aja. Ustadz ini namanya kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak. Karena ngurusin anak sekarang itu masya Allah. Baru ditaruh di tempat masak itu udah main kentrung dia. Ustadz tahu nggak? Kura-kura dalam perahu. Ustadz emang ngelihat ke sana? Enggak ngelihat. Dengar saya. Emang ngamen? Gak perlu ngamen, kamu itu makan cukup, gak perlu ngamen. Ngamen itu zaman saya dulu, zaman saya mahasiswa emang ngamen. Kalau kamu gak perlu ngamen, apa makan ada di sini. Apalagi di warung makan itu, kamu makan bebas. Kamu mau 2 kali kenyang pun boleh makan di situ. Uang punya, gimana kok masih mau ngamen? Itu nafsu itu. Ingat pokoknya yang nafsu itu nyesel. Tunggu aja nanti pembalasannya. Allah yang balas. Tahulah anaknya pokoknya tahu lah pokoknya gini-gini ini harus paham. Dulu sama-sama Pak Kiai saya disindir-sindir. Dulu di Malang waktu saya mondok di Malang sama Pak Kiai itu disindir-sindir. Ada santri jauh-jauh dikirim untuk jadi kader ulama. Saya lihat di sini itu hanya main gitar aja nih Mas. Tahu. Saya diem aja awal-awalnya ini kena di saya. Lama-lama malu juga udah. Sudah berhentilah taubat. Taubat artinya memang saya nggak mau lagi. Kalau udah kenapa nggak perlu lagi sudah cukup sudah. Nggak perlu ngamen lagi maksudnya. Saya nggak perlu ngamen lagi, saya nggak perlu cari lagi sudah. Cari yang lain. Kamu kan nggak perlu ngamen, sudah apa semuanya ada di sini. Kalau kurang baliklah ke pondok, ngomonglah ke Ustadz. Ustadz saya kurang makan nanti banyak di rumah. Ustadz ada makanan. Lalu udah nggak puasa. Gitu. Wallahu a'lam bis. Sawab.
nakhtatim bi doa faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.